Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk Anda semuanya. Oke, Alhamdulillah saya senang banget bisa nostalgia hari ini. Terima kasih Dompet Duafa sudah memfasilitasi. Dosanya ditanggung sendiri-sendiri ya. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, boleh? Iya. Nama saya Febrianti Almira dan saya biasa dipanggil Pepel atau Pewski. Saya biasa dipanggil siapa? Pepel, maka boleh manggil Teh Pepel atau Teh Pewski karena saya lahir di Tanah Sunda dan asli Bandung. Oke. Ya. Kenapa saya membuka permulaan di siang hari ini dengan cara seperti demikian? Karena seperti yang disampaikan oleh Akang MC, Kang Hari Firmansyah, di beberapa tahun silam, saya adalah seorang pemandu acara di beberapa klub malam di kota Bandung. Maka teman-teman sekalian, orang yang ada di depan teman-teman ini adalah mantan imam besar diskotik kota Bandung. Kenapa mantan imam besar? Imam itu punya jamaah. Dan saya juga punya jamaah dulu. Dan namanya imam, kalau imam Allahu Akbar, jamaah ikut? Ikut. Tadi saya bilang, put your hands up, Anda gimana? Angkat tangan ya. Ya dulu saya pernah berprofesi seperti demikian. Dan alhamdulillah kesini banyak proses perjalanan yang saya jalani. Dan hijrah saya menjadi sekarang ini adalah sebagai seorang WTS. Writer, trainer, dan singer. Iya, alhamdulillah. Jadi dulu beberapa tahun silam itu sekitaran saya waktu usia belasan masih remaja. Saya ini masih sama seperti remaja pada umumnya. Dan baru remaja Bandung dan remaja Indonesia aja yang khas banget sama kata galau, bener gak? Nah, saya baru sadar teman-teman setelah saya berada di titik sekarang, ternyata salah satu hal yang menyebabkan kegalauan anak muda Indonesia adalah karena apa yang dikonsumsinya. Apa yang dikonsumsi bukan hanya makanan tapi juga tontonan, bacaan dan lagu salah satunya. Di tahun 2012 saya amati ada satu lagu tenar banget dan pasti Anda bisa. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu. Ya, bisa kan? Berarti Anda adalah salah satu sampel anak muda galau Indonesia. Belum lagi selain lagu itu ada jujur aku tak sanggup, aku tak bisa, aku tak mampu dan aku tertatih. Tak sanggup, tak mampu, tak bisa, tertatih, kasihan gak tuh? Gimana gak galau dengerin lagu itu? Belum lagi yang paling baru. Ku berlari, kau terdiam. Ku menangis, kau tersenyum. Ku terluka, kau bahagia. Ku pergi, kau kembali. Ada yang tahu judul lagunya? Hah? Bukan harus terpisah. Perhatiin nih. Ku berlari, kau terdiam. Ku menangis, kau tersenyum. Ku terluka, kau bahagia. Ku pergi, kau kembali. Judul lagunya adalah Watir. Belum lagi, itu baru lagu-lagu galau yang dikemas galau. Dengan kemajuan zaman, seiring kemajuan zaman, sekarang lagu galau sudah dikemas jadi lebih menarik dan lebih terlihat menyenangkan. Anda tahu nggak lagu-lagu galau yang dikemas menyenangkan? Sakitnya tuh di sini di dalam hati. Itu seneng banget nyanyiinnya. Coba bagian refnya. Sakit, sakit. Sambil senyum. Padahal Anda tahu liriknya. Sakitnya tuh di sini. Hebat ya. Udah bisa dikemas. Jadi kelihatannya menyenangkan. Padahal lagu galau juga. Nah, saya menemukan fakta bahwa hal apa saja yang dikonsumsi secara rutin dan berulang-ulang akan berubah menjadi keyakinan. Maka jangan heran kalau apa yang kita konsumsi akan menentukan kebiasaan kita dan keyakinan kita. Tepuk tangan buat semuanya.
Ya. Alhamdulillah ini saya seru banget di sini, saya menarik bisa bergabung. Coba boleh di next. Ya. Dan sekarang saya akan ajak teman-teman untuk memetik hikmah dari seorang yang pernah parah. Dan semoga ada inspirasi atau ada insight yang bisa teman-teman bawa pulang. Di dalam perjalanan saya di masa lalu, saya pernah sampai titik karir puncak, yaitu menjadi seorang pemandu acara di beberapa klub malam. Dan saya adalah orang termasuk anak muda yang gak bisa kalau pulang sekolah langsung pulang. Saya pulang sekolah harus nongkrong, pulang sekolah harus hangout. Kalau ada film terbaru di bioskop, saya harus jadi yang pertama kali nonton. Supaya kalau ditanya teman-teman saya paling tahu sinopsisnya. Saya adalah anak muda yang senang banget ngoleksi barang branded. Bukan karena tahu kualitas, tapi supaya disanjung dan dikira orang mampu. Saya. Dan sampai suatu hari saya menemukan sebuah pikiran yang janggal, karena begini, saya punya banyak sahabat dan saya besar di dunia entertain, maka nggak jarang sahabat-sahabat saya ini melakukan hal-hal yang dekat sekali dengan dunia entertain. Salah satunya adalah beberapa sahabat saya temukan tepat di hadapan saya, sebagian kecil meninggal karena overdosis narkoba. Dan ini di hadapan, dan bukan orang terlantar, bukan orang mampu, orang punya. Sebelum siaran konsumsi dulu supaya fit, supaya jreng, katanya, dan ternyata saya melihat mereka meninggal dalam keadaan mulut berbusa di hadapan saya. Dan beberapa tahun kemudian saya dapat telepon di rumah. Trulululut. Assalamualaikum. Ternyata ada suara sahabat saya di seberang sana. Ada suara sahabat saya. Sahabat saya bilang, Feb apa kabar? Baik, saya bilang. Main dong ke rumah, udah lama. Saya sudah 6 tahun gak ketemu sahabat saya itu. Singkat cerita saya main ke rumah sahabat saya, dan ternyata di rumah sahabat saya lagi nimang anak. Saya tanya, adek? Teman saya bilang, anak. Oh, anak ke-1, anak ke-3. Oh, itu usia saya 18 tahun. Oh, bapaknya siapa? Saya bilang. Yang mengagetkan dari jawaban teman saya adalah bapaknya nggak tahu siapa. Lah, kok nggak tahu siapa? Ini kisah nyata, orang Bandung ada di sekitar kita. Dan bukan orang terlantar atau pinggiran, tapi orang ada. Dia bilang, saya nggak tahu bapaknya karena kejadiannya adalah beberapa tahun lalu, dia adalah peminum minuman keras yang sangat edik, sehingga dia sempat nggak sadarkan diri. Dan mirisnya adalah ketika dia tidak sadarkan diri, mohon maaf, dia dipakai secara bergantian oleh teman laki-lakinya. Maka siapa ayahnya? Nggak tahu. Siapa aja yang paling mirip gitu. Dan ini ada di hadapan saya loh, bukan sinetron, bukan FTV, bukan film bioskop. Ini nyata, ini ada di sekitar saya. Sampai hati saya mulai meronta-ronta, merasakan ada yang janggal dengan kehidupan mereka. Dan anehnya, saya tidak pernah sedikit pun tercelup ke dunia itu. Seakan-akan ada yang nyelamatin gitu. Maka saya berpikir, everything happen for a reason. Setuju nggak? Setiap segala sesuatu terjadi pasti ada maksudnya. Dan ketika saya dihadapkan pada lingkungan demikian, tapi saya terselamatkan dan saya merasakan kegelisahan luar biasa. Disitulah saya mulai melangkah, mencari arah untuk menemukan cahaya. Dan salah satu pembelajaran besar ketika titik balik saya akan saya share di sini. Ada seseorang yang berkata pada saya, Feb, setiap manusia pasti sibuk. Dan setiap kesibukan pasti punya fokus masing-masing. Dan dari sekian banyak fokus, ada 3 kategori fokus yang seringkali membuat kita lalai dan larut di dalamnya. Kategori yang pertama, harta. Kategori yang kedua, tahta. Kategori yang ketiga, cinta. Gak usah lihat masa lalu, gak usah lihat masa depan, lihat sekarang. Lihat diri sendiri di masa sekarang. Permasalahan kita gak akan jauh dari 3 kategori ini. Cek, kalau bukan tentang harta, tentang tahta. Kalau bukan tentang tahta, tentang cinta. Kalau bukan ketiganya, kombinasi, medley, 3-tiganya. Cek, benar apa benar banget? Harta, tahta, cinta adalah para pesaing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena setara, lebih karena mereka dijadikan terasa indah pada pandangan kita. Perhatikan, sebenarnya ketika seseorang mencari harta, sibuk dengan harta tanpa tujuan jelas, sibuk dengan tahta, penyakit tahta tahu, bukan tentang kedudukan, bukan tentang jabatan, tapi tentang kekhawatiran gimana sih posisi saya di hadapan penilaian manusia lain, itu tentang tahta. Maka rendah diri dan tinggi hati itu penyakit tahta.
juga cinta. Gak mungkin lepas dari hidup kita. Harta tahta cinta yang dicari oleh saya pada masa itu ternyata ujungnya satu. Untuk mencari sebuah ketenangan. Tapi saya gak dapatkan. Harta tahta cinta adalah indikator buatan-buatan manusia yang dirasa dapat menurunkan ketenangan, padahal lihat. Dan dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan mereka yang telah ada. Dan dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan mereka yang telah ada. Maka ketenangan punya siapa? Punya Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi menarik ketika ada orang-orang mencari ketenangan dari selain Allah. Padahal yang punya hanya Allah. Lagi pula Allah sudah menegaskan. Dan aku Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Ini menyiratkan bahwa gini sederhananya. Allah tidak menciptakan dua hati dalam satu rongga. Menyiratkan bahwa di hati tertinggi manusia tidak bisa ditempati oleh lebih dari satu zat. Jika tidak ditempati oleh Allah, maka ditempati oleh selain Allah. Apapun itu. Jika tidak ditempati oleh Allah, maka ditempati oleh selain Allah. Dan ketika hati, puncak hati tertinggi ditempati oleh Allah, maka buahnya adalah ketenangan. Dan jika hati ditempati oleh selain Allah, maka buahnya adalah kegelisahan. Maka kalau gelisah, cek. Adakah selain Allah yang menguasai hati tertinggi? Karena kalau gelisah daripada cari alasan penyebab sana sini, akarnya sumbernya cuma satu. Hati sedang dikuasai oleh selain Allah dan sedang fokus pada sesuatu selain Allah. Itu akarnya. Saat gelisah mencari penyebab sana sini, itu bukan akarnya, pangkas akarnya. Dan ketenangan yang tidak saya dapatkan saat itu karena hati dan hidup saya tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Maka apakah cukup move on? Teman-teman, move on artinya bergerak. Move on artinya bergerak. Move up artinya bertumbuh. Bergerak belum tentu tumbuh, tumbuh sudah pasti bergerak. Dan bertumbuh itu ke atas bukan ke samping. Maka dalam upaya move up, teman-teman, ada ikhtiar untuk meningkatkan kualitas diri di hadapan Dia yang penilaiannya hakiki. Ada iman yang ditingkatkan dalam upaya move up. So, apakah cukup move on? No, untuk menjalani kehidupan demi mendapatkan ketenangan yang hakiki yang ternyata yang punyanya cuma Allah. Let's move up because move on is not enough. Dan kalau kita ternyata sedang terjebak pada satu kondisi, ternyata dikuasai oleh selain Allah, tenang. Maha hebat Allah, Allah punya berjuta kesempatan bagi siapapun yang sedang berada dalam kesalahan. Dan saya, salah satu bukti nyatanya bahwa saya bisa. Jalan masih panjang. Terbentang di hadapan, tak hanya sekedar dunia. Lihatlah ke depan, yang lalu biar berlalu. Jadikan pemicu kalbu. Jalan hidup takkan pernah lurus, pasti ada salah, lewati segalanya. Oh, tapi Tuhan tak pernah berhenti membuka jendela maaf untuk kita.
Dan saya yakin Allah selalu punya jutaan kesempatan bagi setiap hambanya yang salah. Dan saya akan buktikan ada beberapa orang yang menjadi saksi nyata bahwa perubahan itu ada. Jalan hidup takkan pernah lurus, pasti ada salah, lewati segalanya. Tapi Tuhan tak pernah berhenti membuka jendela maaf untuk kita. Jalan masih panjang, usah berputus asa, selagi nyawa tersisa. Jalan hidup takkan pernah lurus, pasti ada salah, lewati segalanya. Tapi Tuhan tak pernah berhenti membuka jendela maaf untuk kita. Maha baik Allah, selama kita masih diberikan nyawa, itu pertanda kita masih diberikan kesempatan untuk berbenah jauh lebih baik. Dan satu hal, ada hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua manusia. Allah menitipkan sebuah fitrah di dalam diri kita. Dan fitrah inilah yang paling tahu mana yang benar dan mana yang salah. Apabila diri sedang melakukan kebaikan walaupun orang-orang mencaci gak setuju, tapi hati pasti tenang. Dan kalau kita melakukan kesalahan meskipun banyak orang yang memuji dan mengapresiasi, tapi hati pasti gelisah. Dan soal hati hanya kita yang tahu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal fitrah ini sudah Allah berikan pada semua manusia sebagai bekal untuk mendapatkan satu nikmat, yaitu nikmat sadar. Sadar bahwa hidup ini hanya persinggahan. Sadar bahwa kita pasti akan pulang. Pasti akan pulang. Tapi wajar bagi orang-orang yang sulit mendapatkan nikmat sadar karena terhalang oleh ego dan ambisi. Wajar karena ada sosok yang berjanji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, karena Engkau telah menghukum aku tersesat, maka aku akan menghalangi manusia dari jalan Engkau yang lurus. Dan iblis adalah sosok itu. Ia berjanji dan selalu akan menapatinya sampai dengan nyawa kita ada di tenggorokan. Dan godaan ini, penghalang-halangan ini menggempur kita dari 4 penjuru, dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Godaan dari depan membuat kita lalai dan lupa akan adanya kehidupan setelah kehidupan saat ini. Godaan dari belakang adalah godaan yang membuat kita cinta dan terikat dengan dunia yang sudah dimiliki. Godaan dari kanan adalah godaan yang membuat kita bias dan blur akan perintah dan larangannya. Dan godaan dari kiri adalah godaan yang membuat kita senang, bahkan melakukan pembenaran atas setiap kesalahan. Dan godaan ini tidak akan berakhir karena iman naik tingkat, godaan naik derajat. Iblis gak pernah mati, setan gak pernah mati. Maka setan sudah trial error beberapa kali untuk menggoda manusia. Dia tahu banget mana celah kita.
Setan-setan sekarang expert teman-teman. Next. Dan saya paham, saya saat itu ketika menyadari hal ini, saya nggak bisa sendirian. Saya butuh lingkungan, saya cari lingkungan, ternyata saya tidak diterima. Karena saya terlalu kotor saat itu. Kelihatan gaul banget, susah untuk diterima oleh orang-orang baik. Maka bagi saya satu hal, kalau nggak bisa cari lingkungan, kenapa nggak buat lingkungan? Dan di tahun 2012 saya menginisiasi sebuah komunitas bernama Great Muslimah. Teman-teman komunitas Great Muslimah boleh berdiri. Terima kasih. Mereka adalah para muslimah hijrah yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya memiliki kisah yang diklaim oleh orang banyak gak mungkin bisa benar, gak mungkin bisa beres. Ini perempuan nakal, ini hina. Mereka bisa. Dan kami membentuk dan bertekad dan berkomitmen ketika kami bergabung, kami akan membuktikan iman kami dengan cara berkarya sesuai bahasa kaumnya. Maka di Januari 2015 kami menghelat sebuah teater musikal berjudul Move Up, persis materinya dari yang tadi. Dan ini teater musikal kami. Next. Harta digambarkan secara nyata bagaimana orang-orang terbuai dengan barang branded, uang banyak dan segala hal yang diklaim bisa menimbulkan puji dan pujian, sanjungan, tahta, cinta. Dan ini para setan, ini iblis yang paling depan. Dan sampai sekarang kalau ketemu dipanggilnya masih iblis. Iblis, kasihan ya. Melibatkan partisipasi 146 muslimah hijrah dari berbagai penjuru Indonesia. Ditonton oleh 986 orang penonton di sesi siang dan sesi malam. Menggabungkan berbagai potensi yang menginspirasi, menghargai setiap proses perubahan yang sedang dijalani. Prinsipnya, menghargai proses. Dan semua kisah perjalanan ini saya yakin everything happen for a reason. Saya pernah ada di dunia sana dan saya berproses. Lalu dipertemukan dengan orang-orang yang pernah ada di dunia sana dan berproses juga. Maka saya rangkum ke dalam buku. Buku pertama saya Be a Great Muslimah. Menggambarkan tentang bagaimana caranya menjadi muslimah syar'i, berprestasi, menginspirasi. Dan buku yang kedua, Jalan Hijrahku. Berisikan tentang 13 kisah muslimah hijrah ekstrim di Indonesia. Next. Dan satu prinsip saya yang ingin saya bagikan di sini. Let's move up. Because move on aja gak cukup. Kita butuh peningkatan kualitas diri di hadapan Sang Maha. Dan mengenai proses perubahan, ada satu prinsip yang ingin saya bagikan. Muslimah hijrah itu dituntut, bukan dituntun, bukan dituntut. Kelam pernah ku lalui, detik waktu aku penuh lupa. Aku hilaf dalam resah, aku lelah tanpa arah. Ku ingin menuju cahayamu. Inilah jalan hijrahku, dengan segala liku-liku, penuh cobaan ku lalui. Hari berganti hari, ku tegar yakin di jalanmu. Ku takkan berpaling lagi. Masa lalu adalah hikmah. Ini lembaran baru, menemukan cinta
bersyukur atas nikmat-Mu. Janji-Ku di dalam keheningan, ku ingin memeluk kebaikan. Untuk-Mu aku berbuat demi cahaya terang, siap menjadi penyeru-Mu. Inilah jalan hijrahku, dengan segala liku-liku. Pencobaan ku lalui, hari berganti hari, ku tegar yakin di jalan-Mu. Ku takkan berpaling lagi. Masa lalu adalah hikmah, ini lembaran baru menemukan cinta-Mu. Ku bersyukur atas nikmat-Mu. Muslimah hijrah itu dituntun bukan dituntut. Dan tuntunannya disampaikan dengan kelembutan, bukan penghakiman. Sekian dari saya, let's move up because move on it's not enough. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.